Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Pendidikan Geografi Afrik L 2013 akan menampilkan video pembelajaran membimbing diskusi kelompok kecil. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam lingkungan belajar. Nah, bagaimanakah proses pembelajaran membimbing diskusi kelompok kecil? Mari kita lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Capek, Bu. Barusan kalian belajar tentang apa? Matematika. Baiklah, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat ya. Capek, Bu. Maka dari itu, ayo kita ice breaking dulu biar kalian gak lemas, biar kalian semangat. Baik anak-anak, ayo sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Eva, Ibu lihat hari ini Eva yang paling semangat di antara teman-teman yang lain. Ayo Eva maju ke depan. Tenang semuanya, tenang. Ayo Eva maju ke depan. Jangan saya, Bu, malu saya. Tidak apa-apa Eva, ayo maju ke depan. Ayo, Pak, maju, Pak, ayo. Ayo Eva. Sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk melakukan senam ayam. Sekarang Eva, ayo pimpin temannya untuk melakukan senam ayam. Ayo teman-teman, kita senam ayam. 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian untuk duduk kembali. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Upaya penanggulangan bencana itu meliputi 3. Yang pertama, ada penanggulangan bencana, ada kesiapsiagaan, dan juga ada mitigasi bencana. Untuk penanggulangan bencana itu sendiri dipersiapkan untuk mengurangi jumlah korban yang ada. Yunia, kamu kenapa melamun, Nak? Enggak, Bu. Iya, didengarkan dulu ya, Nak ya. Nanti biar fokus dulu teman-temannya. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Untuk upaya penilaian dini dilakukan untuk menyiapkan upaya apa yang tepat untuk menangani bencana tersebut. Dan untuk yang terakhir, upaya mitigasi bencana dilakukan untuk berupa pembangunan dan juga penyelenggaraan pendidikan dan juga sosialisasi. Setelah penjelasan mengenai mitigasi bencana tadi, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugas lagi. Agus dan semuanya yang ada di sini, kalian jangan terlalu banyak mengeluh. Kita harus semangat. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 itu terdiri dari Dila, Mila, Soba, Agus, dan juga Rizky Ika. Untuk kelompok 2 ada Yunia, Kiki, Dian Lisna, Nunung, dan juga Agung. Dan untuk kelompok 3 ada Satriadi, Andini, Eva, dan juga Enggar. Tenang anak-anak, perhatikan terlebih dahulu. Sekarang silahkan untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan.
Kata-katamu ini Tahap-tahap kegiatan diskusi. Diskusi dalam pembelajaran termasuk ke dalam salah satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa keterampilan dasar seperti berikut. 1. Memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pimpinan diskusi harus segera meluruskan dan mengikatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Diskusi sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran harus berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek untuk menunjang efektivitas diskusi yaitu apabila kegiatan diskusi tidak terjadi pembicaraan yang menyimpang. Semua pembicaraan harus terfokus pada permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, sebelum dan selama proses diskusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan diskusi, yaitu rumusan tujuan atau kompetensi secara jelas dan terukur yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa dari kegiatan diskusi yang akan dilakukan. B. Menetapkan topik atau permasalahan. Topik yang didiskusikan diusahakan harus menarik minat, menantang, dan B. Menetapkan topik atau permasalahan. Topik yang didiskusikan diusahakan harus menarik minat, menantang, dan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Topik masih bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Melalui topik yang dirumuskan tersebut dapat mendorong dan menggugah rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa akan secara aktif mencari informasi, belajar, dan memecahkannya. C. Mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi. Hasil dari identifikasi dapat dijadikan masukan bagi pimpinan diskusi untuk meluruskan pembicaraan, pertanyaan, atau komentar lainnya, sehingga kegiatan diskusi senantiasa terjaga dan terfokus pada masalah diskusi. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Jadi, seperti yang kalian lihat di PowerPoint ini, untuk kelompok 1, silakan untuk menganalisis gambar tentang tanah longsor yang ada di Banjarnegara. Untuk kelompok 2, silakan kalian membahas tentang tsunami yang terjadi di wilayah Mentawai. Dan untuk kelompok 3, silakan kalian membahas tentang bencana alam erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Baik, dari tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. 2. Memperjelas masalah atau urunan pendapat. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas, sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan, kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Kejadian ini jangan dibiarkan semakin berkembang karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Oleh karena itu, guru atau pemimpin diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Dengan demikian, melalui upaya guru atau pemimpin diskusi, urun rembuk memberikan penjelasan yang diperlukan. Maka setiap peserta diskusi akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Ya, untuk kelompok 1 sudah sampai di mana pekerjaan kalian? Itu Bu, masih cari referensi Bu. Bilang sama Dila kok, bercanda terus ini. Saya capek, Bu. Ayo dikerjakan dulu dengan baik ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Bu, apa boleh mitigasi tanah longsor yang kita cari itu bersifat umum? Boleh Agus, itu karena di setiap daerah itu kan pasti mengalami bencana alam. Nah, untuk mitigasi secara umum itu boleh kalian tidak dijadikan referensi, tapi yang tanah longsor di Banjarnegara harus lebih difokuskan. Nanti Ya Bu. 3. Menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Analisis utama ditunjukkan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang didasarkan pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya. Setelah proses informasi, alasan-alasan dari masing-masing anggota berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pimpinan diskusi dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Tinggi sekali, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiki, Ya Bu, Kiki kenapa dari tadi nyanyi terus? Bagus ya suaranya. Bukan Bu, ini lagi cari inspirasi Bu, jadi nyanyi. Jangan main-main dulu ya Kia, dikerjakan dulu. Ya anak-anak, bagaimana? Apa masih ada kesulitan? ada Bu. Ya apa nak? Itu Bu, kita belum dapat referensi yang untuk bencana tsunami yang ada di Malawi itu kita belum dapat.
Untuk masalah itu silakan kalian mencari dari berbagai referensi, bisa dari sumber apa saja. Gimana? Jelas? Oke, sekarang kerjakan sebaik mungkin ya. Nanti Ibu akan menanyakan satu-satu untuk kalian. Iya, Bu. Silakan lanjutkan. Tsunami mental itu Album. disebabkan oleh gempa yang ditemukan di tengah skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat. Ini menyebabkan perlawanan Mentawai dan yang berlanjut. Gempa ini hanya pertama kali pertama tapi dari dunia. Saya ketahui itu dan gempa itu disebabkan oleh orang yang tidak malam. Ya, anak-anak bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Bu, kok saya cari referensi dari internet hasilnya seperti ini ya, Bu? Oh iya, enggak, ini bisa dibuat referensi untuk kalian ya. Bu, ya Andin, ini gimana deh? Ya, ini juga bisa digunakan untuk bahan referensi kalian. Oke, sekarang silakan untuk melanjutkan lagi tugasnya, kerjakan sebaik-baiknya. Nanti Ibu akan tanyakan kalian satu persatu ya. Lima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antara sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran.
Karenanya, pemimpin diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicara tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu saja. Apabila pembicaraan dalam diskusi hanya dimonopoli oleh peserta tertentu saja, maka proses diskusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga kesimpulan dari diskusi tersebut tidak mencerminkan hasil diskusi yang baik, melainkan kesimpulan dari sekelompok orang tertentu saja. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Kedua, mencegah memonopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Yang ketiga, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari teman yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi. Dan yang keempat, menghindari respon siswa yang secara serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. 4. Meningkatkan urunan siswa. Diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta urung rembuk dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi. Antara lain, yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal atau nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut menggugah siswa untuk berpikir. 3. Menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota sesama kelompok. 4. Memberi waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. 5. Memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga saling menghargai, dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran melalui forum diskusi yang dilakukan. Ya, anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Sekarang Ibu rasa waktunya sudah cukup ya untuk berdiskusi bersama kelompok. Sekarang silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok menjelaskan apa yang sudah didiskusikan di kelompok kalian. Untuk yang pertama, silakan untuk kelompok 1, perwakilan kelompok 1 siapa yang akan menjelaskan? Agus, Bu, Agus. Jangan Ya, saya, Agus. Bu, Milang aja, Bu. Enggak, kamu yang ngerti ya. Ya, Agus, ayo dijelaskan saja. Iya, Bu. Ya. Baik, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait tentang mitigasi tanah longsor yang ada di Banjarnegara tahun 2014. Langkah-langkah melakukan mitigasi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, itu dapat dilakukan dengan berbagai langkah.
Yang pertama, langkah pertama yaitu kita harus mengenali karakteristik yang ada di dusun Jemblung dan sekitarnya, seperti bentuk lahan yang berbentuk perbukitan dan dengan kemiringan sedang sampai terjal. Bahkan jenis tanah di dusun tersebut harus diidentifikasi, kondisi curah hujan serta intensitas sungai di daerah tersebut. Langkah kedua, setelah kita tahu potensi bahaya yang ada di daerah tersebut, lalu langkah selanjutnya kita memahami sistem bencana yang akan terjadi dan bagaimana cara membuat daerah tersebut menjadi stabil. Dan langkah selanjutnya yang ketiga yaitu di wilayah Dusun Jemblung, penanganan yang paling tepat yaitu dengan sistem bioengineering atau teknik tanaman. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut sangat luas dan berbukit-bukit. Cara bioengineering ini adalah penanganan longsor dengan memperhatikan keseimbangan lereng yang dibentuk oleh tanaman. Sekian, Bu. Dari penjelasan Agus tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Tidak, ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan untuk kelompok 2 ya. Ya, Bu. Untuk kelompok 2, silakan siapa yang akan menjelaskan? Agung saja, Bu. Jangan saya, Nunung saja, Bu. Udah kamu aja Gung gantian. Ya, ayo Agung dijelaskan saja. Baiklah, Bu. Nanti kalau ada salah, tolong dibenarkan ya, Bu. Ya, nanti jangan takut salah. Dijawab Baik, Bu. saja. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai tsunami di daerah Mentawai pada tahun 2010. Upaya mitigasi yang harus dilakukan itu ada 4 fase. Yang pertama, mitigasi sebagai upaya pencegahan berkembangnya bahaya menjadi bencana atau upaya mengurangi dampak jika terjadi bencana. Dalam fase ini, upaya yang dilakukan bisa secara struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi lainnya bisa berupa upaya legislasi, aturan, atau penanggulangan bencana. Hal tersebut tidak kalah pentingnya, yaitu sosialisasi tentang bencana kebumian dan cara mengantisipasinya kepada masyarakat, baik kota maupun masyarakat yang ada di desa. Fase yang kedua dalam menangani bencana adalah kesiapan dari masyarakat yang ada. Dalam National Preparedness Guidance yang dirujuk oleh Homeland Security dari struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi lainnya bisa berupa upaya legislasi, aturan, atau penanggulangan bencana. Hal tersebut tidak kalah pentingnya, yaitu sosialisasi tentang bencana kebumian dan cara mengantisipasinya kepada masyarakat, baik kota maupun masyarakat yang ada di desa. Fase yang kedua dalam menangani bencana adalah kesiapan dari masyarakat yang ada. Dan kesiapan meliputi persiapan sistem komunikasi, terus kemudian shelter dan evakuasi, serta penyiapan gudang logistik yang digunakan untuk bahan-bahan panganan serta bahan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Fase yang ketiga yaitu tanggap ketika terjadi bencana. Pada fase ini, badan-badan kemanusiaan seperti Palang Merah, PMI, Mercy, SAR, bahkan pasukan militer dapat diturunkan untuk menangani korban bencana terjadinya korban tsunami. Yang keempat yaitu recovery atau pengambilan kondisi yang ditimpa bencana ke kehidupan normal semula. Ini termasuk pembangunan kembali berupa infrastruktur, permukiman, dan sarana sosial ekonomi lainnya. Terima kasih, itu saja pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih, Bu. Sama-sama untuk Agung. Jadi anak-anak, itu tadi presentasi dari Agung sudah juga lumayan lengkap mengenai upaya mitigasi tsunami yang ada di Mentawai. Sekarang ada dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Iya, Eva. Saya, Bu. Saya mau tanya, apa yang dimaksud penanganan secara struktural
dan non-struktural. Ya, silakan dari kelompok 2. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Jadi penanganan struktural itu bisa berupa pembangunan konstruksi mengantisipasi bencana. Misalnya pembangunan tanggul dan kanal untuk mengantisipasi. Upaya yang bisa dilakukan adalah asesmen daerah potensi bencana. Misalnya zona mapping daerah yang terkena gempa dan tsunami. Bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Ibu rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 2. Sekarang waktunya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekarang Ibu ingin menunjuk perwakilan salah satu dari kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Ya, Ibu akan menunjuk Eva. Silakan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Bu, masa saya terus yang dapat nilai? Kasihan teman yang lain, Bu, gantian saja. Ya Eva, masukan yang sangat baik ya. Terima kasih Eva. Oke, kalau gitu Enggar, silakan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Bu, sebentar. Enggar, kamu lagi apa? Sebentar, Bu, merapikan diri. Ayo Enggar, silakan dijelaskan. Ya, Bu. Ya, saya akan menjelaskan hasil dari kelompok 3. Terdapat 3 upaya dalam bencana Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. Upaya yang pertama, penanggulangan sebelum terjadi letusan seperti mencari informasi wilayah yang aman serta waspada mengenai bahaya yang menyertai letusan gunung api seperti lahar, banjir bandang, longsor, hujan abu, gempa bumi, dan lain-lain. Upaya yang kedua, penanggulangan saat terjadi letusan seperti mengikuti perintah pengungsian, hindari melewati searah dengan arah angin dan arah sungai yang berhulu di puncak gunung yang sedang meletus. Upaya yang ketiga, penanggulangan setelah letusan seperti menghindari daerah-daerah zona hujan abu, hindari mengendarai kendaraan di daerah hujan abu yang lebat. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali presentasi dari Enggar. Dan saya rasa juga sangat lengkap penjelasan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Enggar. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, Ibu rasa untuk diskusi kali ini kalian semua sudah cukup bagus untuk menjawab pertanyaan yang ada. 6. Menutup diskusi. Kegiatan terakhir dari pelaksanaan diskusi adalah menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi berkesempatan mengemukakan ide atau pikirannya, sehingga setelah berakhirnya diskusi, diperolehlah kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pimpinan diskusi dalam menutup diskusi antara lain: pertama, membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Kedua, menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Ketiga, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala SKAP, dan sebagainya. Penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Hal ini penting untuk lebih meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui diskusi yang dilakukan pada kegiatan selanjutnya. Baiklah, dari semua materi yang kita pelajari hari ini, apakah sudah jelas? Jelas. Sudah paham? Paham. Satriadi? Satriadi sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena semuanya sudah jelas, maka untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah.
Silakan dibuka LKS-nya halaman 56 sampai 59. Ya anak-anak, perhatikan di situ ada soal, silakan untuk dikerjakan di rumah. Tugas ini dikerjakan secara individu, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham? Paham. Oke, kalau semuanya sudah paham, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.